Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kembali pada kesempatan kali ini, saya ajak sedulur semuanya untuk menjelajah pelosok-pelosok negeri, mencoba menelusuri jejak-jejak para leluhur yang turut berperan serta bahkan berperan besar dalam proses peningkatan peradaban Nusantara. Mulai dari zaman-zaman kuno, zaman-zaman kerajaan masih eksis di Nusantara maupun zaman sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ajak sedulur semuanya untuk berziarah, berkunjung, dan menelusuri jejak sejarah Kanjeng Sunan Ngampel. Ya, Kanjeng Sunan Ngampel adalah seorang sosok wali Songo yang memang sangat terkenal. Bahkan bisa dibilang beliau adalah salah satu sosok yang sangat dituakan dan dihormati di jajaran Dewan Wali Songo. Nama lengkap Kanjeng Sunan Ngampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Beliau lahir di Campa sekitar tahun 1401 Masehi. Wilayah Campa sendiri ada yang menyebut berada di kawasan Indochina, Kamboja atau Vietnam. Sementara ada beberapa pihak lain yang menyebut bahwa Campa yang dimaksud ini adalah sebuah wilayah yang berada di daerah istimewa Aceh sekarang. Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ngampel tergolong keturunan bangsawan. Beliau putra ulama besar, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit Brawijaya dari pihak istri. Nah, karena terjadi gonjang-ganjing politik di negeri Campa, yakni di sekitar abad 15, Raden Ali Rahmatullah melakukan perjalanan ke Jawa sesuai dengan amanah orang tuanya untuk menemui Kanjeng Ratu Amfarawati atau kadang dalam cerita Jawa disebut sebagai Ratu Dwarawati. Beliau adalah salah satu istri dari Prabu Brawijaya, sosok yang sedang berkuasa di Majapahit pada saat itu. Karena hubungan kekerabatan yang baik dengan penguasa Majapahit Sang Prabu Brawijaya, Kanjeng Sunan Ampel atau yang pada saat itu masih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat mendapatkan sebuah wilayah atau sebidang tanah yang berada di Ampel Dento, Surabaya. Di Ampel Dento inilah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan agama Islam atau ajaran Islam di kawasan Ampel Dento, selanjutnya Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itulah dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Dento. Di tempat ini pula Kanjeng Sunan Ampel mendidik kader-kader penyebar ajaran Islam. Beberapa murid Kanjeng Sunan Ampel yang sangat terkenal antara lain adalah Kanjeng Sunan Giri, Raden Patah, Sultan Demak yang pertama, kemudian Raden Kusen, Kanjeng Sunan Bonang, dan Kanjeng Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Kanjeng Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi politik kerajaan Majapahit. Kendati pada saat itu Sang Prabu Brawijaya menolak untuk masuk Islam, namun beliau sangat menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan jalan memaksa. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Masyarakat yang menginginkan benda itu tidak perlu membayarnya, akan tetapi cukup menukarnya dengan bacaan 2 kalimat syahadat. Makam Kanjeng Sunan Ampel sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah. Bahkan bisa dibilang sebelum corona datang menyerang, tiap hari komplek makam Ampel Dento ini dipadati oleh para peziarah dari seluruh penjuru Nusantara. Makam itu sendiri terletak di sebelah barat Masjid Ampel Dento. Masjid Ampel didirikan oleh Kanjeng Sunan Ampel pada tahun 1421. Dalam hal ini dibantu oleh sahabat karibnya, yakni yang tersebut dengan nama Mbah Soleh dan Mbah Son Haji, berikut para santri-santrinya.
Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah seluas 120 meter kali 180 meter persegi di Desa Ampel. Sekarang masuk Kelurahan Ampel, Surabaya, Kecamatan Semampir, atau sekitar 2 km ke arah timur dari Jembatan Merah. Tak ada data yang jelas kapan Masjid Sunan Ampel ini selesai dibangun. Sementara, sejak tahun 1972 Masehi, kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi kawasan wisata religi oleh pemerintah kota Surabaya. Kawasan Ampel sendiri dihuni oleh mayoritas warga dari etnis Arab. Di kawasan ini kental dengan suasana Timur Tengah, termasuk juga pasar yang menjual barang dan makanan khas Timur Tengah ada di tempat ini. Pusat kawasan Ampel adalah Masjid Ampel yang terletak di Jalan Ampel Suci 45 atau di Jalan Ampel Masjid 53. Kenyataan bahwa masyarakat yang menghuni Ampel mayoritas adalah etnis Arab menjadikan arsitektur Masjid Ampel ini kental dengan nuansa Arab Islami berpadu dengan arsitektur Jawa kuno. Masjid ini pun masih dipengaruhi dengan akulturasi dari budaya lokal dan Hindu-Buddha lewat arsitektur bangunannya. Di masjid inilah saat itu sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan wali dari berbagai daerah di Jawa untuk membicarakan ajaran Islam sekaligus membahas metode penyebaran Islam di Pulau Jawa. Masjid Ampel berbahan kayu jati dan didatangkan dari beberapa wilayah di Jawa Timur dan diyakini memiliki karomah. Seperti disebut dalam sebuah cerita masyarakat saat pasukan asing menyerang Surabaya dengan senjata berat, meriam, bom, dan lain sebagainya dari berbagai arah dan menghancurkan kota Surabaya, namun tidak menimbulkan kerusakan sedikitpun pada Masjid Ampel, bahkan seolah tidak terusik. Satu hal yang pantas untuk kita ketahui bahwa Masjid Ampel sendiri ternyata ada dua. Masjid Ampel yang didirikan oleh Kanjeng Sunan Ampel berukuran kecil dan terletak di sebelah timur. Atau lebih mudahnya, Masjid Ampel yang asli memiliki genting berwarna coklat dan terletak bersebelahan dengan Pasar Cindramata. Sedangkan Masjid Ampel yang baru memiliki genting berwarna merah cerah, berukuran lebih besar dan langsung berhadapan dengan Pasar Cindramata. Nah, sedulur, sudahkah sedulur semuanya berziarah ke makam Kanjeng Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya? Apapun yang perlu kita pahami bahwa sosok Kanjeng Sunan Ampel adalah salah satu sosok yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam maupun sejarah Islam di Pulau Jawa. Karena bisa dibilang, beliaulah yang menancapkan tonggak-tonggak perjuangan Islam di Pulau Jawa. Setelah Maulana Malik Ibrahim yang merupakan ayah dari Raden Rahmat tentunya. Salah satu yang layak kita suri tauladani adalah bagaimana beliau mampu menumbuhkan rasa toleransi di antara para santri-santrinya dengan penduduk sekitar yang pada saat itu belum memeluk ajaran agama Islam. Salah satu ajaran beliau dalam berdakwah yang sangat legendaris dan diingat betul oleh masyarakat Jawa adalah tentang moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Bisa dibilang hal itu sudah mencakup dan mengatur seluruh sendi kehidupan wong Jawa. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam.